Kamu gak pernah pulang, sekali pulang malah pincang dan menghabiskan uang istri kamu. Biayanya pikir sendiri deh mas. Dan aku mau minta cerai sama kamu deh. Apa? Iya. Kamu tahu nggak? Tiap Ih, aku jelasin, aku kasih tahu. Seharusnya kamu cuma kasih sama aku, bego. Tak jelasin dulu. Minggir kamu, Vira. Kurang ajar ya kamu tuh. Nggak sopan banget jadi orang. Udah dikasih kabar, bukannya terima kasih malah ngusir-ngusir aku, hah? Vir. Emang kamu itu harusnya pisah sama Vira? Iya, Put. Tadi aku udah minta cerai sama dia. Ceraiin aja. Lelaki gak berguna. Kalian mau tahu sifat asli cewek? Sifat asli wanita? Coba uji ketika kalian tidak memiliki apa-apa. Itu sifat asli wanita keluar nanti dari situ. Pas kalian gak punya apa-apa. Sayang, Iya, sayang. selamat pagi. Pagi juga, sayangku. Gimana? Kamu kangen gak sama aku? Aku kangen banget sama kamu, sayang. Iya, aku juga kangen banget sama kamu. Kamu tahu nggak? Aku kerja di Jepang sana. Itu tiap hari mikirin kamu terus. Sama, aku juga di rumah juga ngelamunin kamu terus. Oh ya, OTW, kamu betah kan tinggal di rumahku? Betah dong, rumahnya kan besar banget. Aku sendirian juga betah. Ya udah, kalau kamu betah, aku jadi tenang nih. Kamu tahu nggak? Ini mobil siapa? Nggak tahu, baru aku mau tanya. Ini mobil siapa, sayang? Sayang, kamu lupa ya? Aku pulang ini demi kamu. Ya ini mobil buat kamu lah. Buat aku? Iya, buat siapa lagi kalau nggak kamu? Mobil Pajero ini buat aku, sayang. Iya sayang, serius, ini buat kamu. Wow, terima kasih ya. Kamu selama ini berjuang banget untuk aku ya. Di sana kamu nggak boleh macam-macam loh, sayang. Aman. Kamu kan istri aku yang terbaik. Jadi aku janji sama kamu, aku bakalan setia. Dan aku nggak macam-macam di sana, ya? Janji ya. Janji. Aku juga di sini juga sendirian, nggak pernah macam-macam sama orang. Iya, aku percaya. Oh ya sayang, aku lapar banget nih. Udah lama nggak rasain masakan kamu. Gimana kalau kamu belanja dulu? Ya udah, hari ini aku belanja dan masakin spesial buat kamu. Kamu mau apa? Terserah kamu aja. Yang penting masakan kamu deh. Ya? Oke deh. Sayang, satu lagi. Aku mau ngomong sama kamu, tapi kamu jangan marah ya. Ngomong apa? Sebenarnya aku cuti di Indonesia itu bukan 1 bulan, Terus? tapi cuma 2 jam aja sayang aku pulang ke rumah. 2 jam? Iya. Tapi Ya kamu, ampun. tapi kamu jangan marah. Kamu dengerin aku dulu. 1 minggu lagi aku pulang ke sini lagi sayang. Kok gitu sih? Katanya kamu cuti 1 bulan. Padahal aku udah rencana kita mau liburan ke semua wisata yang ada di sini. Kenapa kamu cuma 2 jam aja sih, sayang? Sayang gini loh. Tadi aku ditelepon sama atasan. Aku disuruh kembali sebentar. Aku nggak lama kok di Jepang, cuma 1 minggu kembali lagi ke sini. Janji ya. Janji sayang. Ya udah sana Gi, kamu ke warung belanjain aku dulu ya. Jangan lama-lama ya. Ya udah, iya. Ya. Kok sepi banget ya rumahnya Pak Lurah? Nggak ada orang sama sekali. Minimal Pak Lurah itu harus sewa satpam biar jagain rumahnya. Hah, mungkin lurah di sini itu pelit perhitungan. Assalamualaikum, Pak Lurah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mbak, ada apa ya? Itu Bu Lurah. Pak Lurah ada di rumah nggak? Oh, kebetulan tadi pagi keluar, Mbak, ke kantor kabupaten. Ngapain? Mau ambil dana desa. Emangnya ada apa ya, Mbak? Ya, sebelumnya minta maaf ya Bu Lurah. Iya. Aku kesini ada tujuannya. Aku mau ngomong Bu, kenapa ya? Aku kok nggak pernah ya dapat bantuan dana desa di sini. Padahal samping-samping rumahku tuh dapat semuanya Bu Lurah. Apa aku kurang miskin ya? Kalau aku nilai sih dari penampilannya Mbak, dari pakaiannya juga bagus-bagus, kelihatan kayak orang kaya, Mbak. Hah? Orang kaya? Bu Lurah, kalau ngomong itu yang bener. Kan aku bisa beli baju murah. Jangan gitulah, menilai penampilan terus dianggap orang kaya. Bu Lurah tuh gini ya, perhitungan banget ternyata orangnya. Pokoknya aku harus dapat dana desa ya Bu.
Oh, kalau itu sebenarnya aku nggak tahu sih, Mbak. Gimana ya, Mbak ya? Apa aku bilang suamiku deh? Halah, Bu Lurah pasti juga menikmati uangnya kan? Bukan Bu Lurah. Sama Pak Lurah sama aja, sama-sama perhitungan. Pokoknya aku harus dapat dana desa ya, Bu. Udahlah. Ih, Isi Mbak. Mbaknya asli sini. Kebetulan saya tidak orang sini sih Pak, tapi suami saya orang sini. Pantes, aku nggak pernah lihat mbaknya ya. Oh iya Pak, selama pernikahan selama 1 tahun saya nggak pernah keluar Pak. Suami saya kan merantau di Jepang. Mbaknya bilang mbaknya punya suami orang sini. Iya Pak, Siapa? namanya Pak Tempe. Pak Tempe. Iya. Kamu istrinya Pak Tempe. Iya Pak. Dari mana ini bawa belanjaan? Iya, ini hari ini suami saya pulang Pak, dan ini belanjaan buat dia. Oh, oleh-oleh. Iya. Oh iya, aku hampir lupa. Sebelumnya perkenalkan, aku Edo, carik di desa ini. Oh iya Pak. Kamu mau pulang ke rumah? Iya Pak. Rumahnya Pak Tempe? Iya iyalah Pak. Pas, aku juga mau ke arah sana. Bareng yuk kita. Mohon maaf Pak, saya jalan kaki aja. Loh, aku mau udah menawarkan loh ini. Bareng yuk kita. Mohon maaf Pak, saya jalan kaki ya. Permisi ya Pak. Boleh juga ya istrinya Pak Tempe. Pak Lurah udah datang. Iya Bu, aku pulang bawa dana desa nih. Kamu minta dibeliin apa? Jangan gitulah, Pak. Kok dibeliin apa? Ini kan uang desa. Udahlah Bu, kamu minta aja. Kamu minta PCX atau kulkas atau kontrakan? Jangan Pak, aku nggak mau Pak. Dosa. Masa kok uang desa mau dibuat pribadi? Alah, kamu itu jangan sok suci. Orang di luar sana itu banyak yang pengen di posisi kamu. Kamu malah gini. Kamu nggak mau? Gak berani aku Pak. Ya udah kalau gitu. Pak, bentar. Tadi ada yang nyariin Pak Lurah. Nyariin aku. Iya. Ada apa? Mau minta bantuan. Bantuan? Nggak ada. Aku aja nggak kenal orangnya. Mau minta bantuan aku, enak banget dia. Lagian nggak ada di daftar list aku. Ya udah kalau gitu aku mau mandi terus nanti keluar lagi. Mbak Vira, Hei Put, kamu dari mana? aku habis dari rumahnya Pak Lurah. Tumben Mbak kamu keluar. Biasanya sering di rumah melamun sendirian. Iya Putri, hari ini suami aku pulang, makanya ini belanja. Enak ya Mbak, suami kamu merantau, dapat uang, rumah kamu bagus. Tapi kok kamu masih dapat bantuan dana desa ya? Aku juga nggak tahu sih Put. Mungkin Pak Lurah sini suka ya sama kamu Mbak. Aku aja yang masih perawan, rumah aku sederhana, aku nggak dapat bantuan dana desa. Ya udah, nggak usah marah-marah, nggak usah marah-marah kayak gini. Jelek tau kamu. Ikut Mbak aja yuk. Kemana? Ya ke rumah lah. Aku kasih makan. Kasih kerjaan kalau ada Mbak. Aku tuh nganggur terus, bete tahu nggak? Di rumah itu diomelin sama orang tuaku. Jadi pengangguran, jadi perawan tua. Sana ke rumahnya Pak Lurah, minta bantuan. Tapi Pak Lurahnya perhitungan. Oh gitu ya. Gini, hari ini kan suami aku pulang tuh Put. Ya udah, nanti aku mintain kerjaan sama kamu. Boleh? Gimana? Boleh nih. Ya udah, ikut aku yuk. Yuk. Bu, Iya Pak. kamu budek ya? Mau kemana Pak? Ya mau keluar lah ke balai desa. Ngapain? Kok ngapain? Aku ini kan lurah. Oh iya ya. Lupa Pak. Nanti kalau aku di luar sana, kamu jangan sampai keluar rumah ya. Kenapa Pak emangnya? Kamu nurut suami kamu nggak sih? Kalau kamu nggak nurut, aku pulangin kamu ke rumah orang tua kamu. Iya Pak, iya Pak. Suamiku kok semakin berubah ya? Aneh, nggak kayak dulu. Selamat pagi Pak Lurah. Pagi Mas Edo. Dari mana Pak? Dari mana Pak? Aku dari rumah mau ke rumah warga.
Apain Pak? Ya biasalah ngasih bantuan sosial. Keren Pak Lurah. Kamu sendiri mau kemana? Jalan-jalan aja ini Pak, lihat-lihat. Gak tahu ngapain di rumah. Ya udah kalau gitu, aku ke rumah warga dulu ya. Habis ini aku juga mau ke karaokean. Gak diajakin aku. Ya janganlah, kamu besok aja. Duh. Ngomong-ngomong, lama nggak? Paling enggak nanti sore aku pulang. Sore ya? Iya. Oke lah Pak Lurah, selamat bertugas, selamat menjalankan kewajiban. Ya udah kalau gitu aku lanjut ya. Isi Pak Lurah, silakan. Sore Pak Lurah pulang. Cocok ini. Berarti si Bu Lurah di rumah sendirian. Mbak Vira, kamu ini kan orang kaya, kenapa keluar rumah kok jalan kaki, gak bawa motor aja sih? Capek banget nih. Putri, aku belum bisa nyetir. Nyetir? Emangnya kamu punya mobil, Mbak? Tuh loh. Pajero Sport. Ini mobilnya siapa? Ini mobil pemberian dari suamiku untuk aku, Put. Hah? Kamu belum bisa nyetir udah dibelikan mobil? Ya ampun Mbak Vira, kamu beruntung banget ya punya suami yang pekerja keras, menurutin semua kemauan kamu. Daripada aku masih jomblo, gak tahu jodohku, belum ketemu. Sabar, nanti akan ketemu jodohnya. Tapi anehnya, rumah kamu kan bagus, kamu punya mobil, kok kamu bisa dapat bantuan dari Pak Lurah, sedangkan aku yang orang biasa aja nggak dapat, Mbak. Aku juga heran sama Pak Lurah. Put, kamu beneran nggak dapat? Ya ampun, ngapain aku bohongin kamu? Makanya aku tadi gedor-gedor rumahnya Pak Lurah, aku protes sama istrinya. Mungkin aja uangnya ditilep sama istrinya buat perawatan. Put, aku heran ya, Put. Kenapa ya aku dapat bantuan 1 minggu sekali loh, Put? 1 minggu sekali? Iya. Itu di luar nalar, Mbak. Seharusnya bantuan itu cuma 1 tahun sekali. Apa jangan-jangan Pak Lurah itu punya perasaan ya sama kamu? Kan kamu di rumah sendirian. Bisa aja kamu digodain sama dia, ya kan? Enggak sih, Put. Aku heran aja, padahal ya, Put, di kampungku dulu itu aku nggak dapet loh, Put. Aku heran. Dan bantuan itu iya bener yang kamu bilang 1 tahun sekali. Lah ini aku 1 minggu sekali. Kamu tahu nggak isinya apa? Ada beras, ada telur, ada mie, dan ada amplop juga isinya 200.000, Put. Kok enak banget sih hidup kamu, Mbak? Kan kamu udah kaya raya. Ini pokoknya nggak adil. Aku harus protes sama Pak Lurah. Maksudnya apa? Apa aku kurang cantik ya? Apa aku rayu aja Pak Lurah ya biar aku bisa dapat bantuan? Nggak tahu sih. Ya udah, ayo kita masuk aja. Aneh ya Lurah di sini, nggak adil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Cari, ada apa ya, Pak? Mau cari Pak Lurah, Bu? Oh, Pak Lurah kebetulan tadi keluar. Barusan. Loh. Kemana, Bu? Ada sih, katanya mau lanjut dinas. Oh, kira-kira pulangnya lama nggak? Biasanya nanti sore sudah pulang. Sore? Iya. Duh, ini baru jam segini ya. Gimana, Pak? Mau ditungguin? Boleh sih. Oh, silakan duduk, Pak. Baik, Bu. Ayo Mbak Vira bukain. Bentar, Put. Suami aku nggak ada, Put. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Bukan, Put. Ini lo nggak ada di rumah. Lah, katanya pulang ke rumah, kok nggak ada sih? Iya, bentar aku cek dulu. Coba telepon. Oh, dia udah WA, Put. Nih, sayang, jaga diri baik-baik ya. Aku berangkat lagi ke Jepang. 1 minggu lagi balik. I love you. Muah. Berarti suami kamu balik merantau lagi ninggalin kamu? Aduh, belum dimasukin udah keluar lagi. Apa Mbak? Belum dimasakin, Put. Tapi nggak apa-apa lah, suami kamu kan pekerja keras. Itu semua kan demi kamu, Mbak. Dia menghasilkan uang untuk membahagiakan kamu, bukan untuk membahagiakan wanita lain. Iya sih, Put. Tapi tadi dia juga udah bilang sih sama aku, udah janji juga sama aku. Tuh, hasilnya ada rumah, ada mobil. Ya semoga aja aku punya calon suami seperti suami kamu ya, Mbak. Iya, tapi bukan suamiku ya. Ya kalau suami kamu mau ya nggak apa-apa. Bercanda Mbak, kan aku ini tetangga baik-baik. Terus Bu Lurah ngapain berdiri? Sinilah.
Udah, duduk dulu sini. Kok gelisah gitu, Pak? Ada apa sih? Bukan gelisah sih, Bu. Kenapa? Sebenarnya dari dulu aku udah suka sama Bu Lurah. Sejak kapan, Pak? Sejak Bu Lurah datang di desa ini. Nah, terus ini maksudnya apa, Pak? Sorry Bu. Kebawa perasaan. Sayang sekali keduluan sama Pak Lurah ya. Kalau seandainya nggak keduluan sama Pak Lurah, pasti Bu Lurah udah jadi istri aku. Pak sadar, Pak, aku ini sudah punya suami. Ini masalahnya perasaan, Bu. Kamu tuh aneh-aneh aja sih, Pak. Nggak usah. Ya udah Mbak, cepetan bukain pintunya. Oh, tadi itu tak taruh sini, Put. Gimana sih punya rumah mewah tapi kok bloon banget? Permisi, Mbak. Pak Lurah, kesini ngapain Pak? Aku kesini mau ketemu sama Mbak Vira. Iya, Pak. Mbak Vira, aku kesini mau ngasih sumbangan buat kamu. Hehe, enak banget ya. Vira tiap minggu dikasih jatah bulanan dari desa. Pak Lurah, kamu tahu nggak? Aku ini rakyat kecil, anaknya orang rendahan. Aku juga pengangguran. Kok kamu nggak ngasih aku dana desa sih? Apa uangnya buat istri kamu ya? Buat Via-Via? Lurah apaan kamu itu? Hah? Pilih-pilih. Gini loh, Mbak. Kamu kan pengangguran. Kamu juga miskin. Nanti kalau aku kasih sumbangan ke kamu, nantinya kamu ngelunjak minta sumbangan aku terus. Lancang ya kamu itu. Kamu tuh lurah desa. Harusnya kamu itu memenuhi kebutuhan warganya yang miskin. Jangan egois lah. Oh, apa jangan-jangan karena kecantikannya ya? Kalau orang cantik dikasih dana desa. Lurah mata duitan. Buaya. Sabar. Mbak, kamu kan masih muda, cantik. Kenapa nggak cari kerjaan aja? Kan aku udah bilang, Pak, nggak ada yang mau nerima kerja aku. Aku cuma lulusan SD. Ya udah, gini aja Mbak. Ini uang buat kamu. Cuma 1 hari ini aja. Bulan depan aku kasih uang lagi buat kamu. Lebih ya, Pak. Soalnya kan aku dari dulu nggak pernah dapat uang dana desa. Iya Mbak. Ya udah, Fir, aku pulang dulu ya. Mau ngasih uang ini ke orang tuaku biar aku gak dimarahin. Ya, udah hati-hati ya. Iya, tapi nanti aku kesini lagi ya. Katanya kamu nanti ngasih makan aku. Iya, nanti aku masakin. Oke, bye. Oke, hati-hati. Mbak Vira, kamu semakin hari semakin cantik aja. Ya iyalah, Pak. Kan namanya perawatan, Pak. Iya juga sih. Udah cantik, seksi, kayak Cina, tapi kok nggak ada suaminya ya? Ih, jangan gitu. Suami aku tadi pulang, Pak, tapi balik lagi ke Jepang. Kok cepet banget ya? Ya gimana lagi ya, Pak? Namanya suami kan harus mencari nafkah. Iya sih, itu sudah kewajiban dia, tapi ya nggak seharusnya dia ninggal kamu di rumah sendirian kayak gini. Kamu nggak takut di rumah sendirian nanti ada hantu? Iya, apaan sih, Pak? Masa iya ada hantunya? Iya Mbak, daerah sini itu angker loh. Ih, takut, Pak. Masa iya sih, Pak? Tapi tenang aja Mbak, kan di sini kan ada Pak Lurah yang tampan dan pemberani. Aku sebagai lurah di sini itu ya sudah harus melayani rakyat aku dengan baik, Mbak. Iya sih, Pak. Aslinya sih aku kesepian ya, Pak, di rumah sebesar ini. Tapi mau gimana lagi? Kan suami aku kerja buat aku. Apa gini aja Mbak, gimana kalau kita menjalin hubungan gelap? Maksudnya Bapak gimana ya? Maksudnya gini loh Mbak, aku setiap minggu itu kesini kan ngasih sumbangan kamu. Itu sebetulnya aku punya rasa sama kamu Mbak. Pak, aku kan udah punya suami. Terus Bapak juga udah punya istri. Gimana nih tetangga kita kalau tahu? Aman Mbak, kalau soal tetangga kamu, aku jamin gak akan tahu soal ini. Tapi aku takut, Pak. Kan belum dicoba. Ya udah deh, Pak.
kita coba, tapi janji ya jangan sampai warga sini tahu, apalagi suami aku tahu. Aku janji, Mbak. Oh, ternyata enggak, aku kunci. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tempe? Iya Mas Rohman. Mas Tempe kok tumben baru kelihatan? Lah, kamu belum tahu ya. Selama ini kan aku hidup di Jepang, Mas. Oh, pantas, Mas. Merantau aku di sana, cari uang di sana, Mas. Kamu sendiri ngapain di sini? Habis sholat? Enggak, Mas. Aku sekarang jadi marbot, Mas. Alhamdulillah. Pahala kamu banyak loh, Mas. Amin, Mas. Amin. Mas Rohman, aku boleh nggak minta waktu kamu sebentar aja? Buat apa, Mas? Jadi gini, Mas. Aku ini butuh bantuan kamu. Udah ambil aja. Sungguh banget ya di dalam. Iya Pak, panas. Oh ya Pak, janji ya jangan sampai warga sekitar kita tahu, apalagi sampai suami aku tahu. Aman, sayang. Siapa ya yang telepon? Kok nomornya nggak dikenal? Angkat aja, mungkin penting. Halo. Halo, Pak. Apakah benar ini Pak Lurah? Iya, Pak. Saya lurah di sini. Saya dari kepolisian ingin menyampaikan ke Pak Lurah. Oh, Pak Polisi. Ada apa ya, Pak? Ini warga Bapak atas nama Mas Tempe jatuh dari pesawat. Apa? Mas Tempe jatuh dari pesawat? Iya Pak, betul. Dia lagi di rumah sakit, lagi menjalani operasi dan butuh biaya banyak. Mobilnya juga disuruh jual Mas Tempe. Tolong sampaikan istrinya ya Pak. Iya, Pak. Ini saya lagi di rumah istrinya. Nanti saya kasih tahu, Pak. Terima kasih Pak Lurah. Makasih, Pak. Gimana? Maksudnya apa ini? Mas Tempe jatuh dari pesawat, Pak. Kok bisa jatuh sih? Padahal dia tinggal duduk aja sih. Kenapa dia harus jatuh, Mas? Ya, aku juga nggak tahu, Mbak. Namanya juga musibah. Terus kelanjutannya gimana? Katanya kakinya Mas Tempe patah dan mau dioperasi. Aduh. Untuk biaya operasinya? Kamu disuruh jual mobil ini. Mobil ini juga kan punyanya Mas Tempe. Iya juga sih. Suami aku goblok banget sih. Padahal tinggal duduk aja loh. Sampai kakinya patah jual mobil. Aduh, gimana ya Pak? Udah, kamu tenang aja. Kita tunggu di sini. Nanti Mas Tempe mau diantarin sama orang ke rumah ini. Ternyata kamu pintar juga ya. Aku suruh acting seperti itu. Maksud dan tujuan aku itu sebenarnya untuk masa depan aku, Mas. Aku gak ingin rumah tanggaku hancur gara-gara istriku di rumah itu macam-macam. Terima kasih ya. Tadi kan kamu bilang kalau aku jatuh dari pesawat. Itu sebenarnya nggak nalar sih, tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Masalahnya nanti kalau aku pulang, aku harus pakai kursi roda dong. Gimana aku caranya dapat kursi roda? Gimana? Kamu ada ide lain selain kursi roda nggak? Ini aja Mas. Kalau pakai tongkat gimana Mas? Kamu ada? Aku ada Mas. Ya udah, nanti aku pinjemin ya. Siap Mas. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Roman ya. Siap Mas Tempe. Assalamualaikum, Bu Lurah. Bu. Iya. Pak Care, ngapain kesini lagi? Kalau suka sama aku, izin dulu sama Pak Lurah. Kalau suka sih suka, Bu. Tapi aku kesini bawa kabar lebih penting daripada itu. Apa? Apa itu? Sepenting apa? Aku liatin kelakuan suamimu. Kok bisa? Suamiku seperti ini? Hah? Di mana Pak Lurah? Mending Bu Lurah siap-siap. Habis ini kita samperin. Langsung saja Pak. Langsung. Iya. Ayo. Kurang
ajar banget suamiku. Vira sayang, udah kamu gak usah sedih. Di sini kan ada aku. Aku sedih banget, Pak. Aku baru dibeliin mobil sama Mas Tempe. Terus disuruh jual lagi gara-gara kakinya si Tempe patah. Iya, mau gimana lagi, mobil itu juga yang beli Tempe. Iya juga sih. Tapi ngapain sih dia itu kecelakaan segala? Ngapain coba? Vira, itu juga namanya musibah. Semua orang juga nggak mau kena musibah. Terus hidup aku gimana, Pak? Tenang Vira, kan masih ada aku. Aku mau kok melihara kamu. Beneran? Serius? Kamu janji nggak selingkuh? Aku janji kok. Janji ya. Masya Allah, uangnya banyak banget. Mbak, Apa? Mbak mau kemana? Bukan urusan kamu sendiri mau kemana? Aku mau ke masjid lagi. Ngapain? Ya kan sekarang aku jadi marbot. Alhamdulillah. Nih, Mbak kasih bonus buat kamu karena kamu sekarang jadi marbot masjid. Makasih ya Mbak. Iya. Tadi ibu udah aku kasih uang dan ini uangnya harus dijaga baik-baik ya, digunakan yang bermanfaat, jangan dibuat foya-foya. Siap Mbak. Ya udah kalau gitu, bye. Hati ya Mbak. Oke. Alhamdulillah dapat rezeki 2 kali. Mungkin ini gara-gara pekerjaan aku jadi marbot. Aku jadi dapat pahala sama rezeki. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Dek Vira, Ini kaki kamu beneran cacat? Kamu beneran habis kecelakaan? kamu kok tahu, Dek? Iya, tadi nih Pak Lurah kata Pak Polisi, berarti benar dong. Iya, Dek. Aku minta maaf sama kamu. Tadi aku jatuh dari pesawat. Tapi alhamdulillah cuma kaki aku, Dek, yang sakit. Aku masih selamat ini. Tapi, Dek, tadi aku di rumah sakit habis biaya banyak untuk operasi. Aku terpaksa jual mobil lagi. Dan rumah ini aku terpaksa juga mau aku gadekan, Dek. Ya nggak bisa dong, Mas. Rumah, mobil itu kan udah hak aku dong, Mas. Aku kan sebagai istri kamu, semuanya kamu kasihkan ke aku. Kamu udah 1 tahun di Jepang, Mas. Iya, Dek, aku ini terpaksa loh, Dek. Aku jual mobil terpaksa karena buat pengobatan kaki aku. Nggak bisa. Aku nggak mau ngelepasin mobil, rumah ini nggak mau. Tolong, Dek. Yang beli mobil kan aku. Ini juga rumah aku loh. Iya, aku paham. Tapi kan aku istri kamu. Terus kalau kamu cacat kayak gini fungsinya apa coba? 1 tahun merantau, pulang-pulang kecelakaan, cacat, mobil, rumah, semuanya mau dijual. Terus pernikahan kita apa, Mas? Dek, ini musibah. Dan aku juga nggak mau seperti ini, Dek. Aku paham musibah, tapi aku nggak bisa menerimanya. Kamu nggak kasihan sama aku? Hah? Kamu juga nggak kasihan sama aku. 1 tahun kamu di Jepang, pulang-pulang rumah, mobil mau kamu jual. Terus gimana hidup aku? Gimana nasib kita untuk ke depan? Kamu cacat kayak gini, siapa yang mau nerima kamu? Di perusahaan mana coba, Mas? Ada nggak? Nggak ada. Pak Lurah, aku minta tolong sama kamu, Pak. Aku mau jual mobil ke Pak Lurah. Tolong, Pak, aku butuh banget uang ini, Pak. Ya ampun Mas. Kamu nggak pernah pulang, sekali pulang malah pincang dan menghabiskan uang istri kamu. Kamu itu laki-laki nggak sih? Tolong, Pak, tolong, Pak. Aku butuh uang banyak, Pak. Fir, bantu aku, Fir. Enggak Mas, gak bisa. Aku nggak mau ngelepasin rumah sama mobil itu. Udah, kamu biayanya pikir sendiri deh, Mas. Dan aku mau minta cerai sama kamu deh. Apa? Ya, kamu cacat kayak gini, Mas. Kamu jangan seperti ini, Fir. Kamu dosa minta cerai sama aku, nggak boleh. Udahlah Mas, kamu nurutin istri kamu aja. Lagian kamu cacat. Buat apa jual mobil dan rumah? Kamu nggak mungkin sembuh. Ada apa ini, Fir? Dia Put abis kecelakaan, abis jatuh dari pesawat. Kamu tahu
rumah, mobil mau dijual. Enak banget, mentang-mentang yang kerja kamu mauin seenaknya jual, Mas. Hah? Ya ampun, gak jadi deh aku punya calon suami seperti kamu. Ternyata kamu pulang-pulang cacat. Heh, Mas, percuma ya kamu merantau di sana sini, uang kamu banyak, tapi endingnya kondisi kamu seperti ini. Kamu tidak bisa menikmati uang kamu. Sekarang Vira itu deket sama Pak Lurah loh. Apa? Itu benar, Dek? Iya, kamu tahu nggak? Tiap aku jelasin, aku kasih tahu. Seharusnya kamu terima kasih sama aku, bego. Tak jelasin dulu. Minggir kamu, Vira. Kurang ajar ya kamu itu. Nggak sopan banget jadi orang. Udah dikasih kabar, bukannya terima kasih malah ngusir-ngusir aku. Hah? Vir. Emang kamu itu harusnya pisah sama Vira? Iya Put, tadi aku udah minta cerai sama dia. Ceraiin aja. Lelaki gak berguna, gak punya sopan santun, kasar sama wanita. Ternyata kamu diam-diam ada hubungan sama Lurah. Hah? Mas, siapa yang kuat 1 tahun kamu tinggal, baru 2 jam kamu pulang ke Indonesia, kamu tinggal lagi, terus pulang-pulang kamu cacat seperti ini. Terus aku gimana, Mas? Nasib aku. Ternyata kamu kesepian di rumah. Ya jelas dong. Emangnya kamu di sana ngapain aja? Sudah, sekarang kamu jujur sama aku. Kamu ada hubungan nggak sama Lurah itu? Tanya sama Pak Lurah. Pak Lurah, jawab Pak. Kamu ada hubungan sama istri aku? Iya Mas, kami punya hubungan gelap. Kurang ajar Kak Pak Lurah. Apaan ini orang cacat sok-sokan bertengkar? Lihat kondisi kamu aja menjijikkan seperti itu. Diam. Mas, kamu tahu nggak? Pak Lurah aja tiap minggu dia ngasih uang Vira. Daripada kamu 1 tahun. Kamu catat banyak omong ya. Pukulin itu. Pergi kamu di sini. Nahin aja Pak Lurah. Vir, lihat tuh suami kamu seperti sampah. Nggak ada gunanya. Mendingan suami kamu itu ditaruh di rumah jompo aja, Vir, biar gak ngerepotin kamu. Kamu mau ngurus orang cacat seumur hidup loh, Vir. Iya bener, aku udah minta cerai sama dia. Udah biarin aja, dia mau tempatnya di kolong jembatan, mau di mana, aku udah gak peduli. Ya ampun, Vira. Bikin malu tau nggak suami kamu? Mas, ternyata selama ini kamu selingkuh di belakangku ya, Mas? Bukan Dek, ini nggak seperti apa yang kamu lihat. Aku nggak percaya, Mas. Dek. Jelas-jelas wanita itu sedang beromantisan bersama kamu. Dek, aku bisa jelasin sama kamu. Jadi ceritanya begini Dek. Gimana, Mas? Buktikan. Apa ceritanya? Kamu diam dulu. Jadi itu ceritanya begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tempe? Iya Pak. Mas Tempe pulang kapan? Kemarin sore jam 10 malam. Pak Lurah, kamu sibuk nggak hari ini? Enggak kok Mas, emangnya ada apa? Aku mau minta bantuan sedikit sama Pak Lurah. Bantuan sama aku? Mau minta sumbangan? Ya enggak lah. Jadi gini Pak. Pak Lurah tahu sendiri kan? Aku barusan nikah. Iya aku tahu Mas. Dan istri aku itu bukan orang sini Pak. Dia orang jauh. Selama aku merantau di Jepang, dia itu tinggal sendirian di rumah. Dan kemarin barusan aku belikan mobil Pak. Mobil mahal. Nah, aku sedikit curiga sama istri aku. Kenapa? Karena dia di rumah sendirian dan gak aku pantau. Aku yakin istri aku pasti sedikit macem-macem. Makanya aku datang ke sini tujuannya minta bantuan sama Pak Lurah. Terus aku harus ngapain Mas? Oh jadi gini Pak. Nanti ayam kamu banyak ya di sini ya. Jadi gini Pak. Nanti kamu datang aja ke rumah istri aku ya kan? Kamu rayu aja istri aku. Rayu istri kamu? Iya. Istri kamu di mana? Aman Mas, istri aku di kamar kok, tak cancang. Kamu kunci? Iya. Oh, terus nanti rayu ya Mas ya. Soalnya kan aku ini pulang
Aslinya dapat cuti 1 bulan, Mas. Tapi nanti aku mau izin lagi sama istri aku kalau aku mau merantau lagi. Biar seolah-olah aku nggak di rumah. Gitu loh. Maksud gak kamu? Iya maksud sih Mas, tapi kan aku di sini lurah Mas. Nanti kalau dilihat warga sekitar gimana? Udah, kamu main bersih aja lah. Jangan sampai ketahuan sama warga. Yang penting kamu godain istri aku, kamu rayu pakai dengan cara kamu. Nanti kalau istri aku tertarik suka sama kamu, berarti istri aku itu nakal. Kamu paham nggak Pak Lurah? Aku paham Mas. Jadi gimana, mau bantuin aku apa enggak? Ya jelas aku mau bantuin kamu lah Mas. Kan dulu waktu aku nyalon jadi lurah kan dananya kan dari kamu semuanya Mas. Ternyata kamu masih ingat ya. Ya udah, pesan aku, kamu harus hati-hati ya. Pokoknya rayu dengan gombalan kamu ya. Siap Mas. Gitu ya. Vira, kamu udah ditipu sama Pak Lurah goblok itu. Ternyata suami kamu itu orang kaya. Ya ampun Vira, kenapa kamu milih orang ini? Tolol banget. Mas, tolong jelasin maksud kamu apa, tujuan kamu seperti apa. Vira, dia nggak cacat loh. Iya aku tahu, makanya itu. Coba jelasin. Jadi gini deh, selama aku kerja di negara gingseng sana, aku itu naruh curiga ke kamu. Karena kamu di rumah sendirian, aku yakin kamu pasti kesepian. Ternyata benar dugaan aku. Kamu di rumah memang jarang keluar. Tapi setiap minggu, kamu ada yang nemenin kan? Tapi kan itu bantuan Mas. Dia kan Iya. datang ngasih bantuan ke aku. It's okay, no problem. Bagi aku itu tidak masalah, tidak masalah. Itu wajar. Tapi masalahnya hari ini kamu sudah selingkuh sama Pak Lurah. Mas, dengerin dulu ya. Sudah. Mbak Vira, Aku sudah dengar semuanya. Aku setia 1 tahun. Kamu kemana aja? Aku setia nungguin kamu pulang. Baru hari ini semua permainan kamu. emang gara-gara Pak Lurah ini, yang goblok ini, dia ngerayu Mbak Vira. Diam, sudah diam. Yang salah itu kamu, Fir. Aku minta maaf, aku juga salah karena hari ini aku ngerjain kamu. Aku sebenarnya kasihan sama kamu dan aku cinta banget. Tapi dengan caraku ini, aku bisa tahu watak kamu dan sifat kamu, Fir. Ya aku minta maaf dan lupain semuanya Mas. Sudah nggak bisa. Aku sudah kecewa sama kamu. 1 tahun aku nungguin kamu dan hari ini dia merayuku Mas. Bukan salah aku sepenuhnya Mas. Ini juga salah kamu. Kenapa kamu mau, Fir? Hah? Namanya setan itu di mana-mana Mas. Iman kamu nggak kuat ya, Fir? Mas, aku 1 tahun udah setia sama kamu. Kamu gak kasihan sama aku, tiap hari cari uang, banting tulang, hah? Itu semua demi kamu, Fir, ya Allah. Ya udah Mbak Vira, aku pamit pulang dulu ya. Iya Mbak, maaf kamu ya. pulang aja Mbak. Kamu gak guna di sini. Pulang. Pulang. Gara-gara kamu ya. Sudah, Fir. Aku udah capek ya, Fir. Mulai hari ini, detik ini, jam ini, aku udah gak mau kamu di sini, Fir. Mendingan kamu pulang aja deh ke rumah orang tua kamu ya. Berarti kamu mengembalikan aku ke rumah orang tuaku. Iya, aku Berarti cerai. kamu minta cerai sama aku. Duh, bukannya kamu tadi bilang ke aku kalau kamu pengen cerai, hah? So, terus minta apa lagi kamu, ha? Aku minta balikan Mas. Aku nggak mau cerai sama kamu Mas. Jangan No. jangan permainkan pernikahan kita Mas. Kamu yang mainin aku. Sudahlah, Fir. Aku udah kecewa berat sama kamu. Mobil, rumah, ini semua atas nama kamu. Aku yang belikan. Semua demi kamu, karena aku sayang banget sama kamu. Aku setia sampai mati. Endingnya, kamu malah kayak gini. Kamu selingkuh sama Pak Lurah. Ya, aku angkat tangan, Fir. Aku udah nggak bisa sama kamu. Sorry, ya. Mendingan kamu pulang aja ke kampung halaman kamu. Sana, pulang. Semua gara-gara kamu. Mas Tempe, aku minta maaf ya Mas, gara-gara aku rumah tangga kamu hancur. Iya, memang hancur, Pak. Tapi nggak apa-apa kok. Justru aku terima kasih banget sama Pak Lurah. Karena Pak Lurah aku tahu sifat istri aku.